Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah sekalian, pada kajian subuh ini saya ingin melanjutkan materi yang masih seputar dua kalimat syahadat, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita sudah masuk pada syahadat yang kedua pada tema tentang pengertian dari Rasul, ya. Karena ketika kita bersyahadat itu kita sesungguhnya sedang mengucapkan sebuah sumpah atau janji yang kemudian dituntut untuk dipenuhi, ya, selama hidup kita. Untuk bisa memenuhi ini tentu kita harus memahami dulu apa yang kita sumpahkan tersebut. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan karena itu konsekuensinya adalah kita harus menghapus atau membuang semua ilah selain Allah dari kehidupan kita. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersumpah untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah buat kita. Bagaimana caranya menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah buat kita? Kita harus mengerti dulu apa itu Rasulullah, ya. Tentu sebelumnya kita harus paham dulu siapa itu Nabi Muhammad SAW. Maka setiap muslim harusnya mengenal siapa nabinya ini. Di rumah-rumah kita harusnya kita punya buku yang paling tidak satu judul yang biasanya diberi judul macam-macam, ya. Cuma biasanya judulnya itu adalah Sirah Nabawiyah, ya. Sirah Nabawiyah, ya. Dan buku-buku ini banyak pengarangnya, ya, dari berbagai macam pengarang. Dari luar negeri ada, dari ulama-ulama kita juga banyak. Bahkan dari orang non-muslim sekalipun ada juga yang mengarang tentang siapa Nabi Muhammad SAW tersebut. Mulai dari masa kecilnya atau bahkan dari siapa leluhurnya, ya, keturunan siapa beliau ini, sampai kemudian beliau diangkat menjadi nabi, sampai kemudian bagaimana beliau berdakwah selama 13 tahun di Makkah dan kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun sampai beliau wafat. Sehingga kita punya gambaran tentang siapa nabi kita tersebut. Bukan hanya sekedar tahu bahwa beliau adalah seorang rasul, tetapi yang paling penting dari rasul itu yang telah kita bahas di sini adalah rasul adalah utusan, ya. Tidaklah seorang rasul itu diangkat atau diutus oleh Allah, melainkan ada urusannya. Urusannya ini adalah risalah. Risalah adalah penyebab seorang rasul itu diutus oleh Allah, ya. Kalau nggak ada risalahnya, ya nggak perlu. Buat apa diutus seorang rasul? Nah, risalahnya ini yang harus kita terima, ya. Tadi dalam hamdalah saya bacakan surah As-Saff surah ke-61. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya itu dengan bil huda, dengan al-huda atau Al-Qur'an itu, wa dinil haqq, dan dengan din, cara hidup yang benar. Inilah risalahnya harus kita terima. Pertama Al-Quran itu sendiri atau Al-Huda. Yang kedua adalah ad-dinul haqq, cara hidup yang benar, yang Rasulullah contohkan dan praktekkan, serta Rasul berikan ketentuan-ketentuannya sepanjang hidup beliau itu. Jadi beliau menunaikan tugas menjadi Nabi Rasul itu kurang lebih hanya 23 tahun. Nah, disinilah kemudian kita harus memahami. Nah, sebelum itu juga, ya, kita juga harus mengerti ma'rifat atau memahami
apa itu Rasul. Ta'rifnya atau definisinya Rasul itu adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah. Karena Allah yang mengutus, ada utusannya, ada risalahnya yang dibekali untuk, dan ada target kepada siapa beliau ini diutus. Semua Nabi Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaum tertentu saja, terbatas ya, di wilayah yang terbatas, di waktu yang terbatas. Umat Nabi Musa alaihissalam misalnya ya sebatas yang beliau temui saat itu, Bani Israel ya, atau umat Nabi Soleh misalnya, yaitu kaum Thamud ya, yang Allah sebut wa thamud alladzina jabus suhra bil wad dan seterusnya. Jadi terbatas. Maka itu berbeda sedikit dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini diutus untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab tapi juga untuk orang Indonesia, bukan hanya untuk orang barat tapi juga untuk orang timur ya, maka risalahnya atau apa yang Rasul bawa itu tidak dirancang hanya untuk orang tertentu. Risalahnya, cara hidup yang dibawa oleh Rasul itu bukan cara hidup orang Arab, bukan cara hidup orang tertentu, bukan, tapi ini cara hidup yang bisa dipakai oleh semua manusia. Bukan hanya di zamannya dulu, tapi juga sampai akhir zaman, sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Beda dengan risalah para nabi rasul sebelumnya, walaupun memiliki kesamaan pokok ya, semua nabi rasul itu membawa kalimat yang sama ya. Dalam surah An-Nahl ayat 36 disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami bangkitkan pada tiap umat itu rasul-rasul yang semuanya sama, ani'budullah wajtanibut taghut. Semuanya mengangkat bendera yang sama, yaitu la ilaha illallah ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Maka kalau ngaku umat Nabi Isa, ya kita ini sebetulnya termasuk umatnya Nabi Isa karena kita memegang apa yang dipegang oleh Nabi Isa dulu ya, yang juga dipegang oleh para nabi sebelumnya. Maka rukun iman kita bukan sekedar iman pada kitab Al-Quran ya. Kan begitu rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian yang ketiga iman pada kitab dulu ya, kitab-kitab Allah. Juga hanya satu, tapi semua. Kenapa? Karena pemahaman kita sebagaimana diajarkan Rasulullah, mereka semua membawa ajaran yang sama. Mereka semua membawa la ilaha illallah. Nabi Isa alaihissalam dalam surah Al-Maidah ayat 116 itu nanti ditanya oleh Allah di hari akhir ya, kita lihat surah 5 surah Al-Maidah ayat 116 itu Nabi Isa nanti ditanya, ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia itu untuk menyembahmu dan menyembah ibumu? Coba lihat itu 116, 117, 118 itu urut-urutan percakapan antara Allah dan Nabi Isa nanti di hari akhir. Maka Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya, enggak pernah saya ini mengajarkan sedemikian. Yang saya ajarkan hanyalah yang engkau perintahkan, yaitu hanya untuk menyembah Allah saja. Lalu kok kenapa nih di Reni Jaya kok yang ngaku umatnya kok malah begitu ya? Selama aku masih hidup, kata Nabi Isa ya, aku mengajarkan yang engkau perintahkan saja ya. Setelah aku nggak ada, engkaulah yang lebih tahu tentang mereka. Jadi Nabi Isa berlepas tangan pada orang-orang yang mengaku pengikutnya tapi ajarannya menyimpang jauh dari apa yang diajarkan oleh beliau. Nah, khawatirnya kita juga begitu ya. Kita mengklaim pengikut Nabi Muhammad SAW, akan tetapi risalah yang dipegang itu melenceng jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita khawatir. Mengapa itu bisa terjadi? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian ya.
jarak dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya kurang lebih 600 tahun. Ya, sejak Nabi Isa diutus, kemudian Nabi Muhammad SAW diutus, dibangkitkan, itu kurang lebih hanya 600 tahun. Tapi penyimpangan yang terjadi begitu mengerikan. Ya, bukan cuma urusan muamalah, bukan cuma urusan ibadah, bahkan masuk pada level akidah. Bagaimana mungkin kemudian? Karena 1 dan 3, 3 dan 1 itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak ayat Quran yang menyatakan telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu 1 dari yang 3. Ya, ditegaskan demikian karena memang di zaman itu sudah terjadi penyimpangan berat seperti ini. Ya, 600 tahun penyimpangannya sudah sampai pada level akidah. Jarak dari Nabi Muhammad SAW kepada kita itu sudah berapa tahun? 1400 tahun lebih. Sekarang 14 berapa nih? 43 ya, ya. 1443 ya. 1443. Sudah sekian jaraknya kurang lebih dari Rasulullah dulu ke masa kita sekarang. Berapa banyak penyimpangan yang terjadi. Ini yang harus jadi tanda tanya buat kita. Khawatir kita seperti nasibnya umat yang mengaku umatnya Nabi Isa itu ya. Karena itu bagaimana supaya kita nggak menyimpang? Jangan khawatir ya. Karena risalah terakhir ini insya Allah ya, kita masih memegang Quran yang sama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah ya, kita masih memegang Quran yang suci, tidak ternoda, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak seperti kitab-kitab Nabi sebelumnya yang sudah tidak ada lagi yang asli. Tapi kita alhamdulillah itu harta kita yang paling mahal ya. Bukan rumah kita, bukan mobil kita, bukan kendaraan, bukan apa, harta kita yang paling mahal itu Quran yang kita pegang itu ya. Itu harta karun yang luar biasa ya. Nilainya bahkan mengalahkan nikmat apapun, bahkan nikmat sehat yang kita sering minta itu masih kalah dibanding dengan nikmat Quran itu ya. Kita masih diberi oleh Allah sebuah kitab yang suci, yang masih asli. Dan Rasulullah itu membawa 2 ya. Pertama adalah Al-Huda atau Al-Quran, yang kedua adalah Dinul Haq. Nah, yang Dinul Haqnya ini yang kita khawatir ya. Kenapa? Karena aplikasi atau bagaimana menjalankan Al-Quran itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya ya, banyak umat Islam yang tidak mengenal dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah kita lahir besar di keluarga muslim. Allah menakdirkan kita sebagai umat Islam, bangsa Indonesia, negeri yang didirikan oleh para ulama yang dibebaskan dengan darah para syuhada, negeri yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Ini juga sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Akan tetapi banyak justru yang terlena gara-gara udah Islam dari lahir, besar jadi orang Islam, tapi justru tidak mau mengkaji ajaran Islam itu sendiri. Merasa mungkin sudah punya jaminan masuk surga di kantongnya. Jadi kemudian tidak sungguh-sungguh. Beda sama orang yang baru masuk Islam. Biasanya mereka jauh lebih sungguh-sungguh. Kenapa? Taruhannya besar mereka itu ya. Bisa dikucilkan keluarga, dipecat dari pekerjaan dan lain-lain, sehingga nggak main-main. Ini yang saya maksud ya, masuk Islamnya beneran ya. So ada juga yang masuk Islam, masuk Islaman gitu ya. Ya bukan yang itu, tapi yang sungguh-sungguh masuk Islam. Mereka belajar dengan luar biasa, memahami, bahkan malu kita harusnya kepada mereka ya. Nah mudah-mudahan kajian-kajian subuh seperti ini di masjid yang mulia ini Al-Hikmah bisa menjadikan kita lebih memahami risalah yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Karena hanya itu penghubung kita dengan Rasulullah. Kita ini mengaku umat Nabi Muhammad itu karena kita menerima risalah yang beliau bawa itu.
Kita bukan orang Arab, nggak mungkin deh ada keturunan Nabi. Enggak lah, udahlah, jauh lah ya. Lihat dari hidungnya udah ketahuan. Tapi ya sudahlah, nggak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Ya, Quran sendiri menyatakan inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan yang hidungnya paling mancung, bukan, ya. Bukan yang keturunan Arab, bukan. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, walaupun hidungnya Allah nggak melihat itu ya. Allah nggak melihat bentuk kita, ndak ya. Dan Rasulullah juga menegaskan begitu, tidak ada kelebihan orang Arab dari orang bukan Arab kecuali takwanya katanya. Kalau nggak takwa ya orang Arab itu sama aja seperti makasih Pak. Para jamaah sekalian, di kajian yang lalu kita sudah membahas mengenai wazifatur rasul, ya, tugas-tugas rasul. Di antara tugas seorang rasul itu kita udah bahas beberapa yang lalu ya, mengenalkan Allah ya, dan kemudian sebagai pembawa berita gembira, basyiron, pembawa berita gembira ya. Apa berita gembira yang dibawa sudah kita bahas juga ya, mengenai apa namanya, nikmat yang Allah berikan, mengenai balasan bagi kebaikan dan lain-lain lah. Betapa Allah sayang pada kita ya, betapa Allah itu memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kita untuk bisa masuk surga. Ya kan? Allah telah membuka begitu banyak peluang buat kita untuk bisa masuk surga. Sudah dimudahkan semua oleh Allah. Ini luar biasa. Tidak seperti umat Nabi-nabi sebelumnya loh, kita ini jauh lebih dimudahkan. Makanya nanti kalau ada yang naudzubillah, tsumma naudzubillah ya, kalau ada yang akhirnya nyasar ke neraka, malaikat tuh bingung malaikat itu ya. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ya, 5 ayat terakhir itu kita baca ya, surah 39 surah Az-Zumar itu ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan digiringlah orang-orang yang kafir itu ke neraka jahanam zumara, rombongan demi rombongan. Ini rombongan mana ini? RW 20 misalnya. Naudzubillah. Cuma misalnya begitu, rombongan demi rombongan. Hatta idza ja'uha, sampai kalau mereka sudah tiba di neraka itu, futihat abwabuha, dibukalah pintu neraka itu, wa qala lahum khazanatuha, berkatalah para penjaga, malaikat penjaga neraka itu, tentu agak heran, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Emangnya belum datang kepada kalian rasul yang mengajarkan pada kalian ayat-ayat Tuhan kalian itu dan mengingatkan kalian tentang pertemuan hari ini? Dan apa jawaban mereka yang digiring itu? Qalu bala. Udah sih katanya. Nah, kok udah sih? Walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Tapi ya gimana, udah di depan pintu neraka ya, mau diapain lagi? Qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Maka dikatakan pada mereka, udah masuk deh semua ke neraka ini, kekal di dalamnya. Bapak Ibu sekalian ya, malaikat itu bingung sebetulnya, kok udah digampangin begitu masih juga bisa masuk neraka ya. Nah, jadi tentu kita tidak bertemu langsung dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu nanti jawab, ya kan lahirnya saya udah 1400 tahun kemudian ya Allah, ya para malaikat gimana dong katanya. Ya tentu bukan itu persoalannya, karena Nabi kita memang diutus untuk semua manusia sampai akhir zaman ya. Kita ini termasuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya nabinya sih sudah nggak ada, tapi nggak ada tuh masjid sekitar ente digituin nar ya. Karena ada hikmah tuh ya. Emang nggak ada pengajian di situ? Karena ada tiap Sabtu subuh. Sabtu subuh ya? Ada lagi nggak? Karena ada pengajian tiap Jumat juga. Masa yang nggak? Emang nggak pernah dibahas di situ? Ya pernah sih. Nah, tuh kan ketahuan akhirnya. Mau ngomong apa lagi? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa pakai alasan habis nggak ketemu, enggak ya. Memang kita nggak ketemu, tetapi ajarannya masih ketemu sampai hari ini. Ya nggak?
masih ketemu ya. Nah karena itu tugas Rasul itu selain basyiron, membawa berita gembira, juga nadhiron. Nadhiron itu membawa peringatan. Nabi itu bukan hanya mubasyiron tapi juga mundhiron ya. Mundhir itu pemberi peringatan. Apa yang Rasulullah ingatkan? Yang lalu kita udah bahas nih. Di antaranya tentang adanya siksa, bukan hanya nanti di akhirat tapi juga selama di dunia. Siksa itu nggak hanya nunggu di akhirat tapi juga di dunia kita sudah bisa dapat itu. Tadi saya baca surah Al-Furqan ya, surah Al-Furqan surah ke-25. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang ibadur rahman itu adalah orang yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak pernah dia berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak pernah juga membunuh jiwa orang-orang yang diharamkan oleh Allah itu kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh agama. Wala yaznun, dan juga tidak berzina. Ini 3 dosa besar yang disebut ini. Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Wa may yaf'al dzalik, kalau mereka melakukan salah satu atau salah 2 atau diborong 3-tiganya gitu, syirik, membunuh, berzina, wa may yaf'al dzalik yalqa athaman. Siapa yang melakukan salah satu, salah 2 atau 3-tiganya sekaligus, yalqa athaman. Yalqa itu liqa, liqa itu bertemu seperti kita sekarang ini bertemu. Dia akan menemui athaman. Athaman itu artinya akibat buruk dari perbuatan buruknya itu. Di mana dia bertemu akibat buruk dari perbuatan buruknya atau siksa ini? Di dunia. Kenapa di dunia? Karena ayat selanjutnya menyebut yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Akan berlipat ganda lagi siksa yang dia terima di hari kiamat. Jadi siksa itu ada di dunia, ada juga di akhirat ya. Ini yang diingatkan. Jadi kan kita sering merasa mentang-mentang nggak dapat akibatnya gitu, enteng aja melakukan perbuatan dosa misalnya. Enteng saja kita melanggar larangan Allah, enteng saja kita tidak menuruti perintah Allah. Karena ya kata anak-anak kecil zaman dulu, anggap apa-apalah dosa nggak bejendol gitu. Nah, ini yang bikin pengaruh ini ya. Kata siapa dosa nggak bejendol ya? Bukan hanya bejendol, ente bisa babak belur di dunia ini. Dan sudah banyak kisah yang Allah ceritakan dalam Quran itu ya, yang kemudian mengingatkan tentang hal ini. Baik, itu yang lalu ya, itu yang sudah kita bahas. Sekarang saya ingin membahas peringatan yang kedua yang Rasul, semua Nabi Rasul itu membawa peringatan ini juga ya. Karena ajaran yang dibawa itu sama ya. Semua Nabi Rasul itu membawa rukun Islam yang sama. Yang pertama syahadat ya, la ilaha illallah. Tentu kalau nabinya berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Yang kedua sholat. Emang sholat ajarannya Nabi kita doang? Enggak, dari dulu sudah ada sholat ini ya. Walaupun mungkin jumlah rokaatnya ya nggak sama ya. Sholat yang 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang ini baru diturunkan setelah Isra Mi'raj ya. Apakah sebelum Isra Mi'raj nggak ada sholat Pak? Ada ya, cuma belum 5 waktu ya. Dalam hadis Aisyah misalnya disebutkan sholat sebelum Isra Mi'raj itu 2 rakaat saja ya. Nah, sholat ini juga bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru ya. Sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Maka Nabi Rasul sebelumnya juga membawa ya ajaran sholat ini. Apalagi yang ketiga zakat. Zakat juga bukan ajaran baru, dari dulu juga sudah diperintahkan zakat. Apalagi saum. Nah, kalau kita memang hanya wajibnya saum Ramadan. Tetapi kan ayat tersebut juga mengingatkan kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang zaman sebelumnya juga sudah diwajibkan puasa juga. Haji dari awal, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah, begitu dalam surah Ali Imran ya. Rumah ibadah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah itu yang di Mekah itu. Jadi dari zaman Nabi Adam bahkan sudah ada Ka'bah itu dibangun untuk menyembah Allah. Memang pernah pindah kiblat itu ke Baitul Maqdis ya. Tapi kemudian dalam surah Al-Baqarah 142, 43, 44 itu ditegaskan bahwa kiblat itu dikembalikan lagi oleh Rasulullah ke
Masjidil Haram ya. Kalau kita baca kan Rasulullah itu dulu 13 tahun di Mekah dan 16 bulan di Madinah. Ketika baru hijrah, kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian turun wahyu yang menyatakan supaya kembali ke Masjidil Haram. Dan haji ini sudah dikenal di zaman jahiliyah pun sudah ada haji-hajian versi mereka gitu ya. Artinya haji tradisional yang sudah banyak sekali penyimpangannya. Lalu diluruskan oleh Rasulullah, begini haji yang benar itu menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi bukan barang baru semua, semuanya memang sudah pernah ada, dan Rasul memang melanjutkan apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Bahkan Quran dalam surah Al-Hajj surah ke-22 ayat terakhir ayat 78 menyebut umat-umat sebelumnya juga disebut muslim. Bukan cuma kita yang disebut muslim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang menyebut kalian itu muslim dari dulu sampai sekarang. Ya, jadi sama disebut. Siapa orang Islam itu? Orang yang tunduk patuh pada apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu kurang lebih ya. Jadi sekali lagi, peringatan ini juga bukan peringatan baru yang Rasul bawa ini ya. Tentang siksa, dan yang kedua tentang dalam surah Fatir misalnya surah ke-35 ayat ke-6, surah Fatir surah 35 ayat ke-6, Allah juga menyebutkan, memerintahkan Rasulullah untuk memberi peringatan ini ya. Ayatnya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, maaf, ayat ke-6. Inna syaitanu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Peringatan yang kedua itu tentang syaitan. Inna syaitan, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah aduwwun, musuh. Fattakhidhuhu aduwan, maka jadikan dia sebagai musuh. Banyak sekali ayat seperti ini dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 208 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, kalau masuk Islam itu harus menyeluruh, jangan setengah-setengah, jangan sepertiga-sepertiga, menyeluruh 100%. Jangan cuma sholat, jangan cuma puasa, menyeluruh sampai tentang membina rumah tangga, tentang mencari ma'isyah atau mencari nafkah, semuanya harus menurut Islam, jangan melanggar ya. Wala tattakhidhu khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubinun. Nah, pakai kata mubin ini. Sesungguhnya setan itu terhadap kalian itu adalah musuh yang nyata. Oke. Kalau kita semua Nabi Rasul membawa peringatan tentang setan ini ya. Kenapa diberi peringatan? Pertama karena ini cerita lama yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihis salam ya. Sejak awal penciptaan manusia ada pihak yang gak seneng, dan gak senengnya itu diturunkan, diajarkan terus menerus ya. Dan banyak lagi pengikutnya. Ini bukan satu oknum, tapi suatu pihak yang besar sekali. Apa itu syaitan? Syaitan itu pertama ya, ini harus kita paham, syaitan itu bukan nama makhluk ya. Saya ulang lagi, syaitan itu bukan nama makhluk. Syaitan itu sifat sebetulnya ya. Makhluknya itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi ya walaupun banyak sekali ayat Quran yang menyebut syaitan itu yang dimaksud yang dari golongan jin. Jadi setan itu dari golongan jin dan golongan manusia ya. Kalau yang manusia mah kelihatan jelas gitu. Yang golongan jin ini yang nggak kelihatan, karena al-jin itu sebetulnya sifatnya berlawanan dengan al-ins atau manusia itu ya. Kalau manusia itu nyata kelihatan, jin itu dalam bahasa Arab memang artinya adalah sesuatu yang tersembunyi, yang nggak kelihatan, tidak bisa diindra, tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa pula diraba begini ya, nggak bisa ya. Karena itu dia disebut al-jin ya, yang tersembunyi, begitu dalam bahasa Arab ya. Nah, karena tersembunyi inilah maka
Allah mengutus para nabi rasul untuk mengingatkan. Ya. Kalau yang manusia gampang kelihatan lah gitu ya. Kalau yang jin ini ya nggak kelihatan, karena itu banyak diantara kita yang nebak-nebak, nebak-nebak lalu ngarang-ngarang lagi, udah nebak ngarang pula ya. Tidak berdasarkan informasi yang benar. Ya kan kita begitu. Kalau disebut kata setan, kata kedua yang muncul di kepala kita adalah apa Pak? Setan gitu. Apa yang? Ya hantu. Apa yang muncul kemudian kalau disebut setan biasanya diiringi dengan apa Bu? Kalau disebut setan? Bukan nama-namanya itu, nama-nama ngarang semua tuh, Gondoruo lah, kuntilanak tuh ngarang aja itu ya. nggak ada itu. Tapi kalau disebut setan biasanya asosiasinya apa? Hah? Siapa bilang tadi? Takut. Kenapa takut Pak? Setan ya takut. Kenapa takut? Kita takut itu pada sesuatu yang serem gitu kan ya. Kalau disebut setan langsung kata kedua yang muncul adalah serem gitu ya. Kenapa begitu? Ini sebetulnya sesuatu yang salah ya. Tolong Bapak Ibu jangan lagi ngajarin anak-anaknya begitu. Jangan keluar, awas ada setan. Ditakut-takutin betul Pak ya. Ini ya Allah, saya nggak tahu siapa yang mulai ya. Cuma yang jelas ini sesuatu yang salah kalau menurut Quran. Kalau kacamata yang kita pakai itu kacamata Quran dan Sunnah, itu sesuatu yang salah Pak. Ya, kenapa? Karena, nah ini ya, Allah menjelaskan. Jadi setan itu dari golongan jin, iya benar. Ya, karena jin ini nggak kelihatan, kita nggak tahu informasinya. Kalau apa namanya binatang kan kita bisa lihat dan bisa kita pelajari sampai kita tahu benar ya. Singa raja hutan misalnya kita bisa tahu persis lah jenisnya, idenya semuanya kita bisa. Nggak di Quran nggak dikasih tahu pun kita sudah tahu. Tapi jin ini nggak kelihatan, makanya kemudian banyak orang nebak-nebak. Karena nebak-nebak banyak yang salah. Karena banyak yang salah maka Allah meluruskan ya. Quran itu dari 114 suratnya ada satu surat khusus, surah ke-72 yang nama suratnya aja surat Al-Jin ya. Tentang jin khusus tuh ada tuh dibahas dalam surah ke-72. Nah, kalau mau tahu informasi yang akurat itu baca tuh ya, surah 72 ya. Jangan ngarang-ngarang ya. Di situ kemudian kita baca. Nah, dalam surah Al-Jin sebetulnya sudah jelas tuh bahwa di antara ayatnya itu berbunyi wa anna kunna sholihun wa anna minna sholihun wa minna duna dzalik. Di antara kami itu ada yang soleh, ada juga yang nggak begitu. Kunna tara'iqa qidadan. Jalan yang kami tempuh itu berbeda-beda. Jadi jin itu ada yang muslim, soleh, ada juga yang kafir dan menyimpang. Ya, itu dulu ya nomor satu. Jadi tidak semua jin itu setan ya, tapi setan itu ya, jin gitu ya, itu dulu ya. Jadi setan itu atribut sifat. Apa setan itu? Dalam surah An-Nur surah ke-24 itu disebutkan dengan jelas bahwa setan itu adalah alladzina ya'murukum bil fahsya wal munkar, pihak yang selalu menyuruh kalian berbuat fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar itu kalau dalam satu kelompok namanya maksiat. Maksiat itu lawan dari taat ya. Taat lawannya maksiat. Maksiat itu isinya fahsya wal mungkar ya. Penyimpangan lawan dari taat itu maksiat. Maksiat itu kalau fahsya itu harus ada partnernya, kalau mungkar itu bisa sendirian gitu ya. Jadi kalau berbuatan melanggar aturan Allah itu nggak bisa dilakukan sendirian, itu namanya fahsya. Contohnya apa? Banyak sekali. Kalau minum khamar, misalnya minum khamar sendirian bisa nggak? Ya bisa, ya itu mungkar. Tapi kalau main judi, masa sendirian main judi? Nggak mungkin kan? Pasti harus ada. Ya itulah ya. Berzina, zina juga disebut sebagai fahsya ya, fahisyah jamaknya, itu perbuatan yang memang nggak bisa sendirian. Kalau mencuri
Ya tergantung, kalau nyopet di pasar sendirian misalnya, tapi kalau korupsi berjamaah, bukan berjamaah pula ya, itu nggak bisa sendirian. Nah, itu pengertiannya. Jadi setan selalu saja menyuruh kita supaya melanggar. Minal jinnati wan nas, sama aja tuh, dari golongan jin dan golongan manusia begitu. Ya, kita lagi bahas tentang setan nih. Dia gedeknya luar biasa, diomongin lagi nih di masjid katanya kan. Iya, ya. Kalau lagi di masjid begini, ada yang takut sama setan nggak? Enggak lah, di masjid katanya. Emang di masjid nggak ada setan, Bu? Ada ya. Di masjid juga ada. Ada nggak, Pak? Taunya dari mana, Pak? Di masjid ada setan? Kalau lagi sholat, digodain ini bagaimana, Pak? Oh, ingat, katanya. Itu. Ingat yang kunci yang hilang gitu ya. Jadi kalau kunci hilang, Bapak sholat aja nanti ingat. Ya, dia selalu, karena dia nggak kelihatan, maka dia selalu caranya yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisik-bisik terus ya. Dia karena membisik inilah, jadi kita sering nggak bisa membedakan ya, apa kunci hilang itu dibisikin setan, emang Bapak aja sendiri yang ya. Aduh Ustadz, saya nggak ngerti nih, kasapan Jumatan tuh susah dengerin khotib katanya. Khotib lagi khutbah tuh susah, kenapa? Bawaannya ngantuk melulu katanya. Godain setan katanya. Ya mungkin awalnya iya Pak, lama-lama mah udah gak usah digodain ini. Emang udah ngantuk sendiri dia mah. Iya, ya begitu Pak ya. Lama-lama kita jadi setan juga ntar ya, kan repot nih akhirnya. Kita ikut godain orang juga supaya, iya, bukan ngantuk Pak. Kalau kita kan nggak mungkin nyuruh orang ngantuk. Kita ngajak ngobrol terus, ngobrol sehingga orangnya nggak dengerin. Khotib, apa bedanya coba ya? Maka Rasul mengingatkan ya, nggak boleh tuh kalau khotib lagi khutbah, imam lagi khutbah, yaqulu li sahibi, ngomong kepada temannya, ansit, gitu doang ya, ansit, suara tanpa kata, faqad laghaut, Jumatnya sia-sia. Itu cuma gitu doang, karena ada yang berisik di sebelahnya, dia kena langsung, apalagi yang ngobrol panjang lebar ya, faqad laghaut, maka Jumatnya sia-sia. Nah, Bapak Ibu, setan ini memang ya betul ya, dia membisik ya, cuma kemudian dia selalu saja nyuruh ke arah, kita gampang kok sebetulnya tahu ini bisikan setan apa bukan. Kalau nyuruh kita ngantuk padahal lagi ada khutbah atau lagi ada ceramah begini, itu kira-kira setan bukan? Setan. Tapi yang bisikin kita bukan cuma setan. Iya kan? Yang bisikin kita bukan cuma setan loh. Buka surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-30 dan seterusnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Siapa orang yang menyatakan atau punya prinsip hidupnya Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah terhadap prinsip itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, kami akan turunkan malaikat pada mereka. Allah akan kirim malaikat ke rumah Bapak. Bukan kata saya Pak, saya nggak tahu ya, itu dalam surah Fussilat. Ngapain malaikat datang? Alla takhafu wa la tahzanu. Mereka akan membisiki kita, jangan kalian khawatir dan jangan kalian sedih. Jangan khawatir dengan apa yang bakal terjadi dan jangan sedih dengan apa yang sudah terjadi. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Justru kalian bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian. Jadi kalau kita lagi lemah semangat, tiba-tiba kemudian kita kuat lagi, itu dibisikin oleh malaikat. Jadi kalau bisikannya itu ke arah kebaikan, itu dari malaikat. Kalau bisikannya ke arah keburukan, nah itu dia teman kita itu ya, yang sering datang pada kita itu ya. Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, setan itu hanya sebatas itu. Saya ulang lagi, dia tidak punya kemampuan lain kecuali hanya membisik saja. Bisa nggak setan maksa Bapak? Nggak bisa. Tidur nggak tidur, awas, nggak bisa ya. Dia cuma bilang tidurlah, tidur. Itu ya, dia cuma hanya
ngajak doang. Udah jangan didengerin. Itu paling yang kemarin lagi diulang. Nah, ya kan? Udah jangan dengerin, ntar Jumat depan juga ada lagi khutbah katanya. Itu dia cuma bisa begitu. Apa dia bisa memaksa? Nggak bisa. Dari mana taunya dia nggak bisa memaksa? Emang Ustaz tahu? Saya nggak tahu. Yang saya tahu dalam Al-Quran ya. Surah Ibrahim, surah ke-14. Coba dilihat ya. Ayat ke-23 kalau nggak salah. Surah ke-14. Oh, ayat 22, maaf ya. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru, ya, berkatalah syaitan setelah urusan selesai diputuskan. Berarti nanti di akhirat nih udah jelas siapa masuk surga, siapa masuk neraka, udah diputuskan semua. Lalu berkatalah syaitan. Ini diabadikan dalam ayat 22 surah Ibrahim, surah ke-14. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah dulu menjanjikan pada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun menjanjikan pada kalian tapi aku ingkari janji itu ya. Jadi setan bilang, Allah dulu janji pada kalian dan janji Allah itu pasti benar. Saya juga janji tapi fa akhlaftukum, aku ingkari janji itu. Wa makana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Tidak ada bagiku untuk kemampuan memaksa kalian kecuali illa an da'autukum, kecuali hanya mengajak kalian saja. Fastajabtum li, kalianlah yang mengijabah ajakanku itu. Kalianlah yang menuruti ajakanku itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini jangan nyalain saya, salahin diri kalian sendiri. Tapi ngomong ini nanti udah ketahuan siapa yang masuk neraka. Kan kurang ajar juga setan ini ya. Allah bocorkan pada kita supaya kita tuh tahu. Setan nggak punya kemampuan maksa kita kecuali hanya ngajak doang. Lah itu kok kalau di film-film setan ya itu nontonnya film jadi begitu ya. Film itu ngaco ya, isinya Quran itu yang lebih hak, yang lebih benar. Quran menyatakan setan nggak bisa memaksa kalian. Ya. Tapi kok lagi kan, gara-gara informasi yang masuk ke kepala kita tentang setan itu asalnya dari film, sinetron dan lain-lain yang nggak bener itu ya. Udah bayar mahal-mahal ke bioskop, ketakutan sendiri, pulang keingetan kan yang bodoh siapa coba ya. Akhirnya nggak berani bangun malam, nggak berani sholat malam, kan kacau balau ini ya. Akhirnya bagaimana cerita aja nih ya. Dan itu emang sengaja ya, setan-setan yang dalam bentuk manusia juga dapat keuntungan besar dengan bikin film-film yang begitu. KKN Desa Penari. Saya bingung, meledak filmnya, wah laris manis ya. Kalau film yang bener nggak laku ya. Kalau film yang begitu kuntilanak, apalagi suster ngesot. Pokoknya yang enggak ya. Maka kemudian, nah, jadi ceritanya bagaimana ini setan ini? Ya begitu memang. Dia selalu, jadi paham dulu Bapak Ibu sekalian, setan itu misinya, tugas besarnya adalah membuat kita menyimpang. Itu yang dia mau. Dia nggak mau apa-apa dari kita kecuali untuk menyimpang. Nah, setan ini bekerja secara berkelompok. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan tiap anak Adam yang baru lahir dia akan selalu ditemani dua malaikat yang mencatat ya, dan dia akan ditemani oleh satu setan ya. Jadi tiap kita ada yang khusus buat ente satu gitu ya, nggak kemana-mana dia temenin ente terus ya, selalu. Jadi memang begitu butuh bantuan dia panggil teman-temannya ya, dia panggil teman-temannya untuk terus membisik dan mempengaruhi kita. Semua kerja setan itu dikoordinir oleh satu panglima, menurut Al-Quran begitu. Satu panglima yang memiliki banyak tentara. Panglimanya ini disebut dengan, betul Pak, iblis ya. Quran menyebut begitu. Dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26
Ya, nanti semua dimasukkan ke neraka. Wa junudu iblis ajmaun, dan juga bala tentara iblis semuanya dimasukkan ke neraka juga. Siapa iblis ini? Dia bukan makhluk yang beda, enggak, makhluknya cuma jin, ya. Karena dalam surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-50 Allah menegaskan bahwa iblis itu wakana minal jin, iblis itu dari golongan jin. Kalau kepercayaan agama lain, iblis ini pemimpinnya para setan itu dulunya malaikat katanya, malaikat yang berkhianat. Dalam Islam tidak ada itu, malaikat nggak ada yang berkhianat, nggak ada malaikat berkhianat. Dan unsur pembentuknya juga beda. Manusia ini dari tanah, jin itu dari api. Wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan kami ciptakan jin itu dari api yang menyala. Malaikat dalam hadis disebut diciptakan dari cahaya. Itu makhluk yang berbeda. Gak ada malaikat yang khianat, karena Allah menciptakan malaikat untuk selalu taat. Tapi jin sama kayak kita, diberi pilihan. Yang mau taat silahkan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau silahkan beriman, yang mau silahkan kafir. Allah nggak pernah paksa. Malaikat nggak ada pilihan, semuanya taat semua. Jadi iblis itu ya memang dari golongan jin. Nah, ini jangan sampai kita ngambil pemahaman orang kafir, ya. Jangan. Kita orang Islam, udah waktunya Pak ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pengenalannya dulu gitu ya tentang setan itu bukan makhluk, nggak ada ya. Makhluk itu cuma jin, manusia, malaikat, udah itu yang disebut. Itu Ustadz, kalau yang siluman jadi jin nggak ada itu begitu ya, nggak ada ya. Ini ajaran Islam yang lurus. Allah mengutus Nabi itu untuk menerangkan itu, ya. Nggak ada, sekali lagi nggak ada. Jangan kita kemudian setengah manusia, setengah nggak ada yang begitu, nggak ada sama sekali, ya. Manusia ya manusia, jin ya jin, malaikat ya malaikat, gitu. Bahwa jin itu ada yang kafir, ada yang muslim, sama seperti manusia juga, diberi kebebasan oleh Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban, sama kayak kita juga, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jin yang kafir dan kemudian menyuruh kita untuk menyimpang, itulah disebut dengan syaitan. Nah, Quran bukan hanya memperkenalkan tentang makhluk, tapi juga ngasih tahu kita tentang bagaimana strategi setan itu dalam menyimpangkan kita. Insya Allah kajian berikutnya kita bahas ini ya. Ada paling sedikit 3, tolong nanti saya diingetin, paling sedikit 3 strateginya. 3-3-nya akan kita bahas, karena inilah senjata kita dalam menghadapi mereka. Allah yang saya nggak tahu ya, sekali lagi informasi ini ada dalam Quran semua dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada paling sedikit 3 caranya setan itu untuk membuat manusia itu tidak taat atau maksiat. Nggak ada setan itu mau makan kita, nggak ada sama sekali gitu ya. Jangan kita berpikir kayak itu ada Dracula, itu film doang gitu ya, nggak ada, kenyataannya nggak ada itu ya. Yang pakai giginya tajam, yang nggak ada ya. Quran menegaskan dengan jelas bahwa tujuannya dia, setan itu hanya satu, membuat kita tersimpang. Bahkan ada sumpah dari iblis, kalau kita nanti baca surah 17 ayat ke-62, iblis itu memang sudah bersumpah kepada Allah bahwa dia nggak rela orang-orang RW 20 ini masuk surga. Dia nggak rela sama sekali. Dia udah bersumpah, jangankan yang ngaji, anak cucunya saya incer juga. Begitu ya, dan itu diabadikan dalam Quran. Nggak ada RW 20-nya sih di Al-Quran ya. Cuma semua manusia gitu ya, semua manusia semuanya. Jangankan dia, anak cucunya saya incer gitu. Jadi Bapak Ibu, anak cucu Bapak Ibu tuh semua diincer setan. Jangan salah ya, karena itu datang Rasulullah, diberikan peringatan dan sekaligus dikasih tahu caranya. Ini strategi dia, ini cara ngadepinnya. Itulah kelebihan kita sebagai umat Islam. Baik, karena waktunya sudah. Sebelum saya tutup, mungkin pertanyaan, boleh sedikit ya? Mas. Oh ya, langsung aja Pak nanya, Gos. Silakan. Itu sekarang itu ada yang namanya tadi Ustaz bilang pada anak itu
kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Ya, ya. Berarti ada wahyu ke Ya. Masjidil Haram. Kalau itu menjadikan kiblatnya ke Masjidil Aqsa, kemungkinan sekarang ini orang wajib haji umroh itu pasti ke Masjidil Aqsa. Apakah ada ayat atau hadisnya bahwa tidak boleh ke Masjidil Aqsa pada waktu masjid bersejarah, karena itu akan menjadikan permasalahan yang kan sekarang peperangan terus gitu. Sehingga itu masjid itu dilewat, padahal itu masjid bersejarah. Sehingga sekarang wajibnya tuh Madinah Makkah, Madinah Makkah. Aktor sendiri tidak pernah disebut. Itu ada hadisnya apa, memang sejarahnya seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kiblat itu ya adalah arah kita sholat, bukan untuk haji. Ya, kiblat itu arah kita sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 144 Allah telah memindahkan ini, dan hadisnya banyak sekali Pak ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami udah sering lihat kamu itu menghadap ke langit, menunggu-nunggu, berharap supaya turun wahyu ini tentang perubahan kiblat itu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka kami palingkan kamu sekarang ke kiblat yang kamu suka. Ya. Fawallu wajhika syatral Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram sekarang. Rasul terima wahyu ini lagi sholat. Ada hadis menyebut sholat asar. 2 rakaat pertama Rasul itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Begitu turun wahyu ini, nggak nunggu selesai sholat Pak. Rakaat ketiga disuruh geser semua menghadap ke Masjidil Haram. Ya, karena itu ini berkaitan dengan kiblat sholat. Ya, mengapa Allah pindahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu dikembalikan lagi ke Masjidil Haram? Ya hanya Allah yang tahu ya, dan hanya Allah yang punya. Karena itu perpindahan kiblat ini dalam ayat 142 itu disebut sayaqulu sufaha, berkatalah orang-orang yang bodoh yang sok pinter di kalangan mereka itu, kenapa Allah pindahkan kiblat yang kita tadinya ke sana? Bilang saja pada mereka, terserah Allah mau nyuruh kalian ngadep kemana kek gitu ya. Jadi ini masalah sholat ya. Kalau haji nggak pernah Pak ya, haji itu nggak pernah kemudian ke Masjidil Aqsa, nggak ada. Haji itu selalu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu. Nah itu yang kedua, apakah kemudian Masjidil Aqsa ini menjadi tidak ada artinya lagi setelah enggak Pak ya, tetap Masjidil Aqsa itu punya arti penting, karena ada hadis yang sahih Rasulullah menyebutkan, nggak usahlah kalian tuh pergi berat-berat kemana-mana kecuali ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Disebut Masjidil Aqsa Pak. Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dari sholat di Al-Hikmah ini. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali dari sholat di Al-Hikmah ini. Dan sholat di Masjidil Aqsa juga punya nilai 500 kali dari masjid yang lain. Jadi tinggi Pak nilainya. Karena itu umat Islam tempat sucinya itu ya 3 itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hanya saja Allah takdirkan kita hidup di masa ketika Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh musuh Islam, begitu ya. Ya mungkin Allah mau tahu. Nah, ditunggu Bapak kapan ini mau membebaskan Masjidil Aqsa itu, begitu Pak ya. Jadi ketika kalau Bapak pernah ke sana Pak ya, aduh memang nggak enak bener ya. Kalau mereka bilang nggak boleh aja Pak udah. Mau tadinya boleh, tiba-tiba nggak boleh, suka-suka mereka aja gitu. Jadi apa, kondisinya itu memprihatinkan ya, kondisinya memprihatinkan. Kadang-kadang mereka serbu, mereka masuk ke Masjidil Aqsa diinjek-injek, suka-suka mereka gitu ya. Karena emang ya zaman kita dulu dijajah Belanda, ini Israel yang jajah, lebih parah lagi dari Belanda gitu. Nah makanya tetap dia masjid suci, tetap kemudian kita harus bercita-cita paling enggak sekali seumur hidup kita sempat ke sana ya. Kalau Allah kasih rezeki, kasih umur, kasih kesempatan, insya Allah bisa ke sana ya. Tetapi bahwa kondisinya begini ya Pak ya. Jadi kalau haji nggak ada dan nggak pernah ke sana gitu ya. Pak, sebenarnya malaikat itu apakah sifat atau? Nggak, kalau malaikat makhluk Pak ya. Karena makhluk itu disebut asal penciptaannya, manusia disebut ya. Ini Pak, sebenarnya
bahasanya ketika malaikat itu disuruh sujud gitu, dia itu sujud semua kecuali iblis. Berarti iblis waktu itu termasuk malaikat. Itu pertama. Itu kedua, ternyata malaikat itu ada yang jahat juga misalnya, Harut dan Marut misalnya, itu termasuk malaikat. Itu apakah malaikatnya itu sifat atau ya? Biasanya saya bahas ini dalam pembahasan materi rukun iman pada malaikat. Betul Pak, kita ini banyak nggak paham juga ya, bahkan tentang malaikat. Jadi begini, saya kasih jawaban pendek aja dulu karena udah waktu ya. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran juga ada arti kata dan ada arti istilah. Saya contohnya, Islam itu arti katanya berasal dari kata salam yang artinya sejahtera, selamat, bahagia, atau aslam ya, artinya tunduk dan patuh. Tapi ketika dia berubah menjadi Islam, maka kata ini punya arti istilah, bukan sembarangan, tetapi sebuah cara hidup agama yang memang dibawa oleh Rasulullah. Nah, begitu juga malaikat, ada arti kata ya, arti bahasa, dan ada arti istilah. Secara umum ya, malaikat itu kan memang malak, artinya yang menguasai sesuatu. Tidak hanya malaikat ya, atau gini deh yang gampang, jannah. Jannah itu apa artinya? Surga. Ya, sebetulnya ada jannah yang artinya taman atau kebun. Ya kan? Dalam surah Juz Amma itu banyak sekali ya yang menyebutkan tentang jannah, tapi yang dimaksud bukan surga, tapi taman atau kebun. Kapan kita tahu ini artinya taman? Kapan kita tahu ini artinya surga yang di sono nanti? Ya, disinilah perlunya pemahaman, Mbak ya. Nah, begitu juga tentang malaikat. Ada kata-kata malaikat yang tidak dimaksudkan sebagai arti istilah, tidak dimaksudkan sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya itu, tetapi arti bahasa. Termasuk ketika surah Al-Baqarah 30 tadi, ya. Ketika 30, 31, 32 dan seterusnya itu. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Itu yang Bapak maksudkan ya. Jadi ini perlunya tafsir Pak, perlunya kita kemudian membuka lagi pengertiannya lebih dalam. Malaikat yang dimaksud di situ adalah sebetulnya bukan malaikat yang dari cahaya itu, tetapi malaikat dalam pengertian pemimpin para makhluk begitu. Ya, di antaranya adalah iblis, karena iblis ini pemimpin dari golongan jin. Ya, Quran menyebut dalam surah Al-Kahfi ayat 50, iblis itu wa kana minal jin, dia dari golongan jin. Sehingga kita tahu arti malaikat yang disebut di ayat itu bukan malaikat yang maknanya adalah dari cahaya itu. Sampai nanti ke soal Harut Marut nanti saya bahas Pak, tapi nggak cukup waktunya kalau sekarang ya. Jadi saya mohon nanti sabar dulu Pak ya. Yang kita bahas sekarang memang masih setan nih ya, malaikat tadi kita bahas juga, tapi yang jelas malaikat secara istilah ada yang artinya makhluk yang diciptakan dari cahaya dengan sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran sendiri, bahwa mereka tidak pernah membantah apa yang Allah perintah. Jadi nggak ada malaikat yang maksiat ya. Tapi kalau malaikat dalam pengertian yang luas, yang arti bahasa, nah itu disebut sebagai termaksud yang Harut Marut segala itu nanti kita lihat. Gitu kurang lebih Pak ya. Jadi ada dua pengertian sebetulnya, yang bahasa dan yang istilah. Kalau yang Bapak tanya apakah itu makhluk, ya itu makhluk dan tidak pernah tidak taat. Gitu Pak ya. Baik, saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf nih waktunya lewat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.